Assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan membahas sebuah video. Dan video kali ini teman-teman mau kalian itu ada sebuah video judulnya Super Bangga Bahasa Indonesia Sangat Dikagumi oleh Masyarakat Dunia. Oke, ini masih kita membahas bahasa Indonesia yang mendunia, yang populer banget akhir-akhir ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Nih, bahasa Indonesia katanya ini bahasa Indonesia sangat dikagumi oleh gitu. masyarakat dunia. Nah, Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, baik dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. Sangat sedikit negara yang memiliki hal sekomplit Indonesia, mulai dari keramahan warganya, kulinernya, keindahan alamnya, budayanya, termasuk bahasanya, yakni jadi bahasa Indonesia. udah komplit nih Bahasa ya. Indonesia sendiri termasuk salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan oleh manusia di muka bumi ini dan terbesar di berbagai penjuru dunia, baik digunakan oleh perantau Indonesia maupun orang-orang dari negara lain. Kiprah bahasa Indonesia sebagai salah satu pemimpin di kawasan Asia dan pastinya memegang tahta tertinggi di Asia Tenggara telah mengundang decak kagum dari masyarakat di berbagai penjuru dunia karena segudang fakta mencengangkan tentang bahasa Indonesia. Fakta-fakta tersebut antara lain: sejajar dengan bahasa utama dunia. Wikipedia menempatkan bahasa sejajar Indonesia katanya. pada peringkat ketiga se-Asia setelah bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Wow. Hal ini disebabkan karena kontributor asal Indonesia yang sangat banyak dan artikelnya yang sangat bervariatif. Sedangkan di dunia, Wikipedia Indonesia menempati peringkat ke-26 dari 250 negara di dunia. Ada 143.108 orang pengguna baru WordPress dari Indonesia dan terdapat 117.601.633 kunjungan dari seluruh dunia. Sementara itu, situs berbagi blog WordPress mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa terbanyak ketiga di dunia yang digunakan di situs WordPress setelah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Wow, keren ya. Menjadi bahasa ketiga terbesar loh, setelah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Memiliki lidah fleksibel. Lidah fleksibel Orang kayak Indonesia gimana nih? mempunyai lidah paling fleksibel sehingga mudah dalam belajar berbahasa Inggris Oh, mungkin maupun pengucapan. bahasa asing lainnya. Bandingkan dengan orang India, Tiongkok, Jepang, bahkan Malaysia saat mereka berbicara dalam bahasa asing termasuk bahasa Inggris. Sefasih apapun mereka, dialek bicaranya pasti kental dengan bahasa kebangsaan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh bahasa Indonesia memiliki keragaman fonem atau bunyi dalam ragam kosakatanya, sehingga seseorang yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya mempunyai kecenderungan fleksibel dalam lidahnya. Apalagi yang Thailand Karena lidah teman-teman. orang Aku Indonesia menurut yang aku sih tidak bahasa membawa Thailand aksen tuh paling kental sulit. atau khas, lidah seorang native speaker bahasa Indonesia sangat mudah beradaptasi dengan bahasa dan aksen lain. Berbeda halnya dengan seorang native speaker bahasa lain, aksen asli mereka sangat sulit disembunyikan ketika Jadi mereka menggunakan kayak kontras bahasa gitu selain aksennya bahasa ya. ibunya. Walaupun tak pasti bahasa Inggris ya. Sangat mudah dipelajari. Oke. Bahasa Indonesia memang didesain oleh para pendiri bangsa kita sebagai bahasa yang sangat mudah dipelajari oleh seluruh suku di Indonesia, sehingga semua suku di Indonesia tersebut dapat berkomunikasi dimanapun di seluruh wilayah Indonesia tanpa khawatir. Imbasnya, justru semakin banyak warga negara asing yang mulai mempelajari bahasa Indonesia, baik untuk mencari pekerjaan di Indonesia, membuat konten, Ya, mencari betul. jodoh, ataupun sebagai bentuk kekaguman terhadap mahakarya jenius ini. Coba saja bandingkan, sudah berapa lama Anda belajar bahasa asing sejak zaman sekolah sampai sekarang? Betul tuh. Apakah sudah lancar? Belum. Bandingkan dengan orang asing yang hanya dalam hitungan bulan sudah bisa berbicara bahasa Indonesia secara jelas dan bisa dipahami. Iya juga sih. Digunakan di banyak negara. Oke. Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud menyatakan bahwa bahasa kebanggaan kita ini telah diajarkan di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Selain itu, tercatat ada sekitar 250 lembaga di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia.
Di banyak negara, bahasa Indonesia dianggap semakin penting untuk dipelajari. Sebut saja di Vietnam, Amerika Serikat, Kanada, Ukraina, dan Australia. Bahkan Korea Selatan juga menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia segera, seperti di Hankook University of Foreign Studies atau Hankook HUFS University loh. yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Pada tahun 2007, pemerintah Vietnam secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di negara tersebut. Wow, di Vietnam ternyata bahasa Indonesia ini menjadi bahasa kedua ya. Disejajarkan dengan bahasa Prancis, Jepang maupun bahasa Inggris. Tidak hanya itu, saluran radio internasional juga telah menggunakan bahasa Indonesia di dalam channel penyiaran mereka untuk sejumlah program. Stasiun radio tersebut juga terbilang cukup banyak jumlahnya, di antaranya BBC, VOA, ABC, dan KBS World Korea. Oh, KBS World itu terkenal loh. Termasuk negara trilingual. Mayoritas negara di dunia adalah negara monolingual atau negara yang hanya menguasai satu bahasa, ataupun bilingual atau negara yang hanya menguasai dua bahasa. Sangat sedikit negara di dunia yang menguasai bahasa lebih dari dua bahasa. Indonesia sendiri menurut statistik Swiftkey termasuk ke dalam kelompok tersebut, yakni negara dengan penutur trilingual spoken tertinggi di dunia, diikuti oleh Israel dan Spanyol. Dengan demikian, orang Indonesia dianggap yang tertinggi di dunia dalam jumlah, di mana orangnya dapat berbicara dalam 3 bahasa secara lancar. Ketiga bahasa itu antara lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah ya, itu layaknya orang Amerika yang bisa berbahasa Inggris, Spanyol, dan bahasa Belanda sekaligus. Keren sekali. Mirip dengan bahasa Italia. Mirip dengan bahasa Italia, Bahasa Indonesia mempunyai 6 vokal, yaitu A, E, I, U, dan U, dan epepet atau di sejumlah kata, dan 3 diftong, yaitu I, Au, dan Oi. Konsonannya terdiri dari P, B, T, D, K, G, V, J, H, M, N, S, W, L, dan Y. Di samping itu, terdapat juga konsonan lain yang hanya muncul dalam kata-kata serapan, yaitu konsonan F, V, SY, Z, dan KH. Pengejaan bahasa Indonesia sendiri hampir sama dengan bahasa Italia. Sebagai contoh, huruf T dibunyikan lebih maju daripada bahasa Inggris yang bunyinya kira-kira antara huruf T dan TH. TH. Sebenarnya masih banyak sekali hal lain tentang bahasa Indonesia yang membuat takjub warga negara lain. Bahkan banyak negara yang cukup iri dengan Indonesia yang memiliki legasi yang kuat sejak zaman Sumpah Pemuda hingga hari ini untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas dan bahasa persatuan bangsa kita. Semua itu hendaknya semakin memperkuat rasa cinta kita dalam menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan dalam kehidupan sehari-hari secara murni tanpa mencampur aduk dengan bahasa asing yang dapat merusak kemurnian dan keagungan bahasa Indonesia itu sendiri. Kuasailah bahasa asing, jangan lupakan bahasa daerah, namun gunakanlah bahasa Indonesia. Betul sekali, teman-teman. Jadi menurut Anda, apalagi hal lain yang membuat bangsa lain kagum dan takjub terhadap bahasa Indonesia? Nah, teman-teman, itu dia ya videonya udah kita lihat. Emang sih mau bahasa Indonesia sekeren itu ya. Nah, di saat orang mungkin di negara lain tuh lagi gencar-gencarnya mempelajari bahasa asing, kita tetap fokus dengan mempelajari bahasa kita sendiri, tapi tetap mempelajari bahasa asing juga. Tapi kalau di negara kita, buat apa kita mempelajari bahasa asing? Karena bahasa asing itu hanya berguna di saat kita berada di negara asing, teman-teman. Kalau kita di negara kita ya nggak perlu kita berinteraksi, berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Nah, karena bahasa Indonesia ini makin populer karena banyak penuturnya, makin hari makin banyak, makanya makin banyak bahasa Indonesia ini dikagumi sama masyarakat di dunia, teman-teman. Ya, katanya sih mudah dipelajari juga bahasa Indonesia ini ya, katanya gitu. Wah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye bye. Assalamualaikum.